Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Ummah fillah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas berbagai kenikmatan yang telah dikaruniakan kepada kita. Salawat dan salam kita aturkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi menjelang siang di hari ini, kita mengawali dengan kebaikan kita, yaitu niat untuk mendapatkan ilmu yang baik, ilmu yang bermanfaat, dilanjutkan dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran dengan penuh kebaikan, dan yang berikutnya kita talabul ilmi, kita ngaji dengan penuh hikmah dan kebaikan insyaallah, dan tasnya bagus. Iya, seragam ya. Punya, tapi tak buat belanja. Oke, jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita terkait dengan tazkiyatul nafas. Hari ini sampai berapa apa kemarin? Terakhir kemarin bahas apa? At-tasbih buat takjil ya kayaknya ya. Ya kan? Terlalu suka menunda-nunda kebaikan ya, wa ta'jil, dan tergesa-gesa dalam melakukan amal perbuatan. Itu yang kemarin ya kan? Lengkap kita kumpul lagi ya. Kita kumpul serta. Oke. Kita masuk yang kelima. Khamisan al-kamalul az-zaid, perangkap setan yang digunakan untuk menjebak manusia agar manusia itu menjadi jauh dari Allah, agar manusia itu menjadi akhlaknya tidak baik, dihiasi oleh setan yang namanya al-kamalul az-zaifu. Al-kamal itu artinya kesempurnaan. Az-zaif artinya palsu. Jadi hamba-hamba Allah itu akan digiring oleh setan supaya memiliki pemahaman bahwa dirinya itu sempurna, bahwa dirinya itu hebat, bahwa dirinya itu ayu, ya kan? Makanya jenengan kalau foto dikirimi teman jenengan 5, yang jenengan perhatikan fotonya siapa? Diri sendiri. Yang lain agak merem-merem, biarin aja, yang penting aku. Kadang-kadang kita lebih kepada diri kita, namanya al-kamal az-zaid, kesempurnaan yang palsu. Itu akan disematkan oleh setan kepada kita. Misalkan masalah kesehatan, kita mungkin bayangin mas setan melihat orang itu pada kayak sakit-sakit gitu, terus aku enggak, aku sehat total, jelas nggak ada sakitnya ya. Dan kemudian dia merasa bangga dan merasa berarti hidupku ini lebih lama nanti daripada dia. Padahal bisa nggak ada orang kelihatannya sehat kemudian matinya lebih dulu daripada yang sakit?
nggak ada yang bisa kita banggakan. Terus tentang keuangan juga begitu. Dia merasa kalau uangnya dirinya itu paling kaya, paling banyak, paling lancar, dan ketika melihat orang-orang lain itu dengan melihat dengan pandangan yang hina. Kalau pandangannya pandangan yang baik nggak masalah, ya. Jangan meremehkan ibu-ibu yang jualan setiap pengajian di emper-emper majelis taklim. Masya Allah, beliau mencari rahmat Allah, mencari rizki dengan cara yang terbaik, kan gitu? Ya, sambil jualan, sambil ngaji, Masya Allah. Ya, ada yang marah, ibu kalau ngaji-ngaji, kalau jualan-jualan. Ya Allah, Mas, Ustadz, Bu, Mbak, saya itu berupaya untuk menghidupi keluarga, anakku, ya suamiku sakit sudah sekian lama di pembaringan. Masya Allah jamaah, dia mau berusaha itu sebuah kebaikan. Maka kata Nabi Muhammad SAW, fa'asilu fitolak, rezeki itu ditetapkan sama Allah. Yang wajib bagi kalian apa? Fa'asilu fitolak, perbaikilah caramu bagaimana mencari rizki. Ya, tolak di situ mencari rizki, bisa meyakinkan bahwa rizki yang dia raih adalah rizki yang halal dan thayyib. Kemudian yang kedua, ikhtiarnya itu benar-benar dilakukan dengan maksimal. Ini fa'asilu fitolak. Jadi nggak bisa kemudian kita jamaah merendahkan siapapun. Ada, saya tuh kadang-kadang lihat, ya Allah, ya bapak-bapak atau ibu-ibu jualan apa, pentol, cilok. Kalau di Ngawi pentol, di Sudu itu loh, itu. Kalau pas zaman saya itu beli, itu langsung dicelupkan caos di situ. Ya, sama ya. Nanti beli berapa? Paling masih 50 itu dapat satu biji itu 25 kan gitu. Nek 100 ya dapat 4 gitu. Nanti dicelup ini gitu. Ada yang dicampur kecap, ya. Mak bebek ngaduk. Gitu. Nah, saya lihat Masya Allah, beliau usahanya luar biasa. Berbeda dengan kalau dia kemudian nggak mau berusaha, dia minta-minta, ya kan? Ya justru walaupun dapatnya lebih banyak daripada dia jualan, tapi sungguh dalam urusan marwah, dalam urusan izzah, dalam urusan kehormatan sangat beda sekali. Saya lebih suka melihat usaha-usaha yang seperti itu. Ya, ada ibu yang jualan kaos kaki, ya, kaos kakinya itu bongkoan, sakali, ya viral, ya kan? Apa itu? Karena kaos kaki itu cukup boros untuk perempuan. Dan gimana nggak boros? Sing kadang-kadang bujapel, masak. Jampel itu apa namanya? Lampe. Gulai lampe atau mau temu? Ada kaos kaki. Bukan pengalaman, pengamatan. Anak kumbah maci, kosok enek, kaos kaki. Bukan pengalaman, pengamatan. Oke, jemaah berbahagia yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kadang, ya Allah, dia namanya manusia ya, ngaca, bercermin, itu bisa menyebabkan terkena penyakit ain. Ya, kalau kita dalam bercermin, kita dalam mengaca, ya itu terus kita punya rasa bangga kepada diri kita. Oh ternyata ya aku Masya Allah loh, ternyata ya Masya Allah itu mending dia kan. Dia nggak sadar ya bisa memantulkan dari air cerminnya itu kepada dirinya. Maka di sini ini termasuk apa? Langkah-langkah yang dilakukan oleh setan, yaitu untuk menyematkan pada diri seorang hamba al-kamalu az-zaif, yaitu kesempurnaan yang palsu. Tentu kita juga memahami sih bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik penciptaan dan bentuknya. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Dan kami, kata Allah, telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik bentuk. Ya, proses penciptaannya juga yang terbaik, kemudian bentuknya juga terbaik. Kita melihat ayat ini, jangan melulu melihat, loh, kan ada orang yang Ustaz, misalkan bermaaf Ustaz ya, ini ada yang mancung hidungnya, ada yang mancung giginya, ada yang apa kayak begitu. Oke jamaah, kita jangan fokus melihat di sisi-sisi itu. Itu sisi-sisi luar yang sangat sedikit saja. Coba kita perhatikan sisi-sisi yang lebih dalam lagi. Ya, dengan urat-urat, berapa urat yang ada di tangan kita ini. Ya, kemudian kemarin saya ketika ngisi di makam haji, itu ada seseorang yang bermaaf habis kena vertigo gitu. Kemudian bilang ke saya, ya, di antara sebabnya apa begitu. Satu mungkin juga kelelahan karena olahraganya terlalu terforsir. Yang kedua dia bilang karena terlalu biasa membersihkan apa? Telinga pakai cotton bud itu dan keterlaluan gitu loh. Sampai mungkin ya nggak sampai tembus sih, tapi gitu. Itu karena ada kan ternyata kata dokter ada saraf-saraf yang banyak banget di sekitar sini, sehingga kalau ininya kena keseimbangan jadi kurang baik. Gitu loh jemaah. Jadi coba jangan hanya mandang masalah wajahnya, fisiknya yang zahir, maksudnya yang nampak. Coba yang di dalam ini loh jemaah. Ya, mana apa masuk loh ke dengan dor masuk. Apa lagi? Pisang cilok. Itu ya Allah kesini diproses dengan baik dengan izin Allah oleh usus ini, ya, dengan baik. Coba kalau mungkin ada yang menghalangi atau yang tersumbat, bagaimana nih kejadiannya? Kemudian mata jamaah, ya, kemudian mata ini ya Allah urat-uratnya udah banyak banget tuh. Kalau kita pas belajar itu ternyata ada sambungan-sambungannya, ya, jenengan bisa gini loh, apa jenisnya kedep. Itu nggak gampang loh jamaah. Ternyata ada orang tuh nggak bisa kedep. Aku nggak ngerti jalan itu. Dan ketawanya dia bagaimana gitu, kita nggak bisa bedain. Nah, makanya Allah katakan walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, dengan mata bisa membedakan ini hijau, ini biru. Ya, kemudian tangan bisa meraba. Dia mesti bisa bedakan ini parut, ini pipi, ini bojone. Nggak bisa yang ketawa Allah. Ya. Ya, bahkan hamba Allah yang qadarullah diuji dengan penglihatan, itu aku pernah pijet ke tunanetra, ya, itu dia ngerti loh jamaah, ini duit 50.000 atau 20.000 itu tahu loh dengan izin Allah. Gitu sih. Oh masih kembali 20 mas, gitu dia tahu berarti uangnya 50. Yang unik lagi Masya Allah, ajaib banget Quran Braille ya. Aku pernah itu ada salah satu jamaah kita itu putranya diuji oleh Allah penglihatan tuh. Terus baca Quran, dia baca waktu itu surah Al-Waqiah. Ya, kemudian gimana cara membaca? Berdiri gitu. Ya Allah, aku nggak bisa coba problem apa baca gitu. Putus. Ternyata Masya Allah, ya, maka walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah sangat sempurna apa yang diciptakan oleh Allah untuk kita semua. Tapi coba ayatnya, summa radadnahu asfala safilin. Tapi kemudian ketika Allah sudah mengangkat hamba-hamba Allah itu dengan proses penciptaan, ya, dengan kebaikan wajah dan fisiknya, tapi kalau mereka nggak beriman, kalau mereka banyak melakukan kedzaliman, summa radadnahu, ya, kemudian aku akan melemparkan, ya, menjadikan mereka jadi apa? Yang paling ke tempat yang paling rendah, asfala safilin, yang paling rendah, aspal itu kan definitor ya. Jadi asfala safilin di keraknya neraka. Jadi artinya nggak ada nilai dari kebaikan fisik kita, ya, dari kekayaan kita, dari apapun yang Allah titipkan kepada kita, kalau tidak kemudian menjadi wasilah untuk takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
kurban begini, apa semua orang yang kaya mesti kurban? Belum tentu. Kadang-kadang penting hemat-hemat. Kalau beli motor dia yakin gitu dengan segala sesuatunya. Tapi kalau kurban ada hitung-hitungan. Ya, Mas kemarin mau beli motor aja yakin nanti pasti Allah kasih rezeki. Kenapa sih kalau mau kurban kok nggak yakin kalau nanti Allah kasih rezeki? Lah motor itu kita nggak beli juga bisa naiki, tapi nek kurban nggak melu kurban masih bisa mati itu jadi ya orang jaga gitu loh. Kalau motor kalau dia nggak beli nggak dapat, nggak bisa menikmati. Tapi kalau kurban walaupun nggak kurban dia bisa menikmati. Tapi kalau dia orang yang kaya yang disebutkan dalam hadis itu, barang siapa yang dia memiliki kelonggaran rezeki, maksudnya mampu untuk berkurban, falam yudrahi, kok dia nggak mau berkurban, malah yang kerobat nabi sholatnya, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Itu, jadi kita memposisikan demikian ini. Nah, kita baca, ya'tis syaitan fayas'urul insanu bi annahu kamilun. Datanglah setan, ya, kemudian manusia itu merasa, atau bisa jadi fayus'iru, setan itu datang dan menjadikan manusia itu merasa bi annahu kamilun, bahwa dia adalah makhluk yang sempurna. Maksudnya kayak tadi, sempurna yang membawa kepada kesombongan gitu. Kan ada orang, mohon maaf ya, kadang-kadang tinggi banget gitu, gitu. Yang paling tinggi itu ternyata aku gitu. Ngomongnya pendek apa ya? Statio pendek. Ini dia merasa gitu coba. Terus putih-putihan kulit, kadang-kadang ya, kulit putih. Nek pas numpak angkot itu sampai nyabang-nyabang samping ini. Aku putih tadi. Samping kawan-kawan. Numpak motor gitu pas di baju. Dia jawab kalau motornya lihat ini letak gitu. Motor dia yang paling baik, walaupun paling kredit. Jadi gitu, HP yang mono ya, HP di Ustaz ini bejak wis. Ya kadang-kadang dipacak-pacak di HP ini. Kadang-kadang nek sing sengaja diketok-ketok HP ini mereknya opo. Kok saiki kok enak ya wong iki motor-motor dikai duit iki apa? Kok aku sering lihat di sini itu ada uang gitu. Oh, begitu. Yang penting jangan ada perasaan apapun, ya kan? Untuk merasa bahwa kita ini paling sempurna, sandal juga begitu, dijejer-jejer. Tolong carikan sandal dong. Ya ngapa? Masa nggak tahu sih? Itu namanya kesempurnaan zaid. Dia merasa bahkan ya urusan banyaknya anak, ya banyaknya harta itu nggak boleh dijadikan untuk bahan kesombongan. Ya apalagi, mohon maaf, lagi ngobrol di depannya orang yang belum punya anak. Ya. Jelas di situ orang belum punya anak, ya udah nikah sekian lama, kemudian kita membangga-banggakan, agak nyebut-nyebutin lah, piye, selalu gitu-gitu dia maaf, kan kasihan. Ya, jadi gak bisa apapun yang kita lakukan untuk dalam rangka sombong tuh gak ada. Karena kesempurnaan yang sesungguhnya itu hanya ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gak sempurna. Ya, coba aja, jangankan masalah sempurna gak sempurna. Kita ini kan kalau pengajian memang rapi ya kan. Coba kalau nanti di rumah lu, aku lagi bobok gitu. Kalau di sini ya masya Allah semua itu bisa rapi, baik. Tapi di rumah ya harum-harutan yang lain. Ya bukan yang itulah. Ya artinya apa? Ya kita pahamlah, jangan membanggakan diri lah intinya di situ. Ya bersyukur ayo, ya bersyukur mari. Ya bedanya apa? Kalau bersyukur pasti amalannya yang positif, yang baik. Tapi kalau
Kalau dia menganggap dirinya paling baik, ya nanti dia nggak gampang menerima nasihat dari orang yang dianggap ekonominya lebih rendah daripada dirinya. Kadang-kadang orang-orang modelnya kayak gitu. Yang nyampaikan ilmu siapa? Keturunannya apa? Manusia lah. Nah, anta afdalu min ghairika. Nah, ini kata setan. Anta, kamu afdalu min ghairika, lebih utama daripada selainmu. Jadi setan datang menyematkan perasaan-perasaan tentang kesempurnaan yang bohong tadi, kesempurnaan yang palsu, ya, seraya menyematkan kamu tuh lebih baik daripada dia. Nah, kayak gitu ya. Bukankah ini karakternya setan? Iblis juga begitu kan dulu, ya, ketika diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, dia bilang apa? Ana khairum minhu, aku lebih baik darinya. Bukan hanya aku, nanti lama-lama dikembangkan, helmku lebih baik daripada helmnya, jilbabku lebih baik daripada jilbabnya, rukuhku juga begitu. Sehingga kalau sholat sajadahnya diketok-ketok Mekah, tolong jangan diinjak. Kadang-kadang dilematis juga orang kalau sholat bawah sajadah itu. Kenapa? Bisa merenggalkan sholat. Iya kan? Gak apa-apa, silakan bawa sajadah karena mungkin adem kayak begitu. Tapi persilahkan dong kaki teman, ayo dong sini nggak apa-apa kok gitu. Jangan tambah jangan. Ada nggak ya? Kalau menurut jenengan nggak ada, berarti hati jenengan memang bersih banget. Tapi saya kok bisa ngerti kayak gini gimana sih? Kadang ada jamaah yang tanya, Ustaz, bagaimana ya, saya tuh punya teman, ya kalau ke masjid dia tuh bawa sajadah, dan kalau kita nempel nggak boleh, ya gitu. Ya. Jadi akhirnya ya semakin dia bawa sajadah yang gede, soknya semakin nggak berjalan tuh. Maka ini loh kata setan, ya mah, anta afdalu min ghairika. Kamu, kata setan, lebih afdol, lebih utama daripada selainmu. Ya, tadi kalau dikembangkan, ya masalah harta, gitu ya, tabungan, ya rekeningnya di posting, ya, di posting. Bagaimana caranya? Makanya hati-hati banget ya. Kalau kemudian sampai kita merasa lebih baik, lebih cantik, lebih kaya, ya itu bisa merusak hati kita. Perhatikan, anta tusolli wa ghairuka katsirun la yusalluna. Sampai pada tahapan ibadah, kamu itu udah sholat, sedangkan teman-temanmu itu banyak yang gak sholat. Padahal yang dimaksud di sini bisa saja kamu tuh nggak apa-apa, sehari sholat 1 kali nggak apa-apa. Teman-teman dulu dia nggak sholat lebih baik, ya sama sekali sehari nggak sholatnya kamu tuh masih lebih baik, ya kan? Sehari masih mau sholat sekali. Lah teman-temanku banyak yang nggak sholat. Jadi enggak kalau kamu masuk neraka, berarti temenmu masuk neraka semua dong. Kamu tuh udah lebih baik, enggak apa-apa. Kayak gitu loh jemaah. Setan begitu, keinginannya untuk menggelincirkan manusia. Gitu. Jadi merasa pokoknya kamu tuh apa gitu loh. Kamu tuh maksiat kayak gini tuh enggak apa-apa. Lu kok coba dulu lu. Ngeri. Ya. Ustaz, kalau pas misalkan kita kurban, kan aku jadi panitia utang, terus nanti aku pulang ngambil sak kresek tak pulangin, itu boleh nggak? Juga boleh. Gitu. Tapi ada yang lebih banyak daripada itu. Kenapa? Kita membandingkan dengan kejelekan yang lebih banyak. Cari selamat diri kita, coba. Gitu. Jadi bayangan membuat setan begitu. Ketika kita udah sadar, ketika mau gibah gitu, terus muncul
Gibah luwih cilik iki sithik ora masalah. Kanca kuwi luwih parah. Jadi ra apa-apa. Ning ati dadi ra apa-apa. Ora apa-apa. Sing luwih parah luwih yang lebih parah lebih banyak. Lah itu muncul kayak gitu tuh. Jadi misalkan ya apapun lah ya. Ya, jadi setan udah mengatakan kamu lebih utama, kamu lebih sempurna, kamu lebih baik daripada teman-temanmu. Dalam arti berarti teman-temanmu itu semuanya nilainya di bawahmu semua. Terus juga dia menyepelekan sesuatu yang apa ya, yang dosa gitu. Anta tusalli wa ghairuka kasirun la yusalluna. Anta tasumu wa ghairuka kasirun la yasumuna. Kamu adalah orang yang berpuasa, sedangkan kebanyakan orang mereka tidak berpuasa. Ya. Jadi pulang pengajian tuh lihat orang duduk-duduk di depan rumah itu kadang-kadang merasa dirinya lebih baik. Nah, kita isi di surga ini, agak lewat. Aku tak ternyata sing di surga. Iya, sak kompleknya aku tak tuh sing di surga. Wede ya coba. Kita itu nggak tahu. Emang waktu kita berangkat orang itu masih di situ. Pulang kita dari pengajian orang itu masih di situ. Bisa saja. Emang dia di waktu kita ngaji nggak ngaji. Tapi di waktu yang kita nggak tahu, jangan-jangan amalannya dia itu lebih baik daripada kita. Itu aku kok kedunian kok, dunia itu kok. Kok kamu tahu? Oh itu tiap hari jaga toko kok, itu dunia itu. Nggak pernah mau ngaji. Emang dia ngaji lapor kita. WA, aku ngaji. Emang kita siapanya? Emang itu Ustaz udah jaga toko tiap hari tapi nggak pernah infak. Emang kalau dia infak lapor kita. Emang kita siapanya dia? Itu loh jamaah. Jangan merasa sok lebih baik kepada siapapun. Ya, bahkan ada seorang ya ulama itu, bahkan dia dapat musibah gara-gara terlalu seudon sama orang. Seudonnya apa coba? Menurut kita biasa. Ada orang doa nangis gitu ya, benar. Kemudian dia punya perasaan, air mata anak busi. Maksudnya nangis gawe-gawe gitu. Itu bagi orang yang soleh sudah bisa menyebabkan apa? Datangnya musibah. Ya, dia ulang kenapa Kak sampai sholat tuh nggak pernah. Kenapa aku nggak bisa bangun untuk sholat sekian waktu? Habis itu dia koreksi, ya Allah, ternyata aku sujud kepada seorang hamba. Dia nangis, menurutku nangisnya nangis pura-pura. Cuma begitu loh, menghalangi nggak bisa bangun untuk sekian hari. Mulai dewe tahajud tangi jemaah. Mungkin bisa lebih parah yang kita lakukan apa? Sujud kepada banyak orang. Maka di sini dikatakan begitu. Walaupun kita sholat, jangan merasa kita ini udah suci, jangan merasa kita udah baik. Gak apa-apa. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memudahkan aku untuk ibadah. Ya, makanya nanti di video sholat, di akhir sholat kita diperintahkan baca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Video sholat, di penghujung sholat atau di akhir sholat, ada yang berpendapat ini setelah sholat, ada yang berpendapat ini di akhir-akhir, jadi sebelum salat. Dan saya memilih pendapat bacaan ini dibaca sebelum salat. Setelah berlindung dari 4 perkara, ya kita baca ini. Allahumma wa ya Allah a'inni ala zikrika. Kumohon ya Allah, bantu aku ya Allah agar aku bisa senantiasa berzikir kepada Engkau. Wa syukrika, dan kumohon ya Allah bantu aku agar aku bisa selalu bersyukur kepada Engkau. Ya Allah, mudahkanlah atau perbaikilah ibadahku kepada Engkau. Itu kita minta kepada Allah. Makanya nggak boleh ibadah itu disombong-sombongkan. Gak boleh dipamer-pamerkan, kalau bisa disembunyikan. Mbak, telepon bolak-balik kok Yura diangkat-angkat. Maaf, tadi sedang ada keperluan. Pena.
Maaf, tadi duha rakaat keempat diketok-ketokkan. Padahal yang telepon tuh duhanya udah 12 rakaat. Ya Mbak, tadi tak cari kemana kok gak kelihatan? Mau saya dodok-dodok rumah jenengan, rumah kamu gitu. Oh tadi ada keperluan keluar rumah. Wes gitu aja, gak usah dinampak-nampakkan. Tadi itu saya mengeperlukan infak di masjid, kan itu udah menjadi kebiasaan hidupku. Tiap pagi ya sebelum aku keluar pasti aku ke masjid untuk mengeperlukan 2.000. Oke, sorting ya Allah ya. Padahal bisa jadi yang diajak ngobrol itu ya, bukan tiap pagi, siang dan sore ngeplungi, dan nggak 2.000 mungkin banyak ya, walaupun kita nggak melihat seberapanya, tapi bisa jadi dia lebih istiqomah daripada kita. Isim banget loh jamaah kalau bisa dikasih tahu kayak gitu tuh. Aku dulu tuh isim banget gara-gara apa? Ya mungkin karena saya juga manusia, pengen ada sombong-sombong sidik mungkin. Ketika saya kuliah dulu, ya saya dapat uang dari Malaysia. Uang itu tak buat, oh masya Allah gitu kan. Ya akhirnya tak laminating, tahu laminating? Gue tak buat gantungan kunci. Ya tak buat gantungan kunci gitu. Ya pas kuliah, kemudian dilihat sama, gantungannya aja kunci, gantungannya kunci. Gantungan kuncinya aja duit kok, gantungannya kunci. Ya nggak punya niat apa sih sebenarnya, cuma asik gitu loh. Ya ada nilainya. Oh teman saya bilang, oh ini mau ringgit, ini Malaysia ini. Oh iya. Oh punya dari mana? Dikasih sama teman gitu. Dia buka dompet, uangnya ringgit kabeh ternyata. Aku punya lebih banyak, yo gitu. Ternyata dia asli Malaysia. Dia mau berbahagia, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ingat di atas langit masih ada langit. Jenengan wis hafalnya banyak ya. Al-Fatihah hafal, lancar dites. Kemudian dicek Anas lancar. Berarti 30 juz itu ya. Di Al-Fatihahnya lancar, Anasnya lancar. Di tengah-tengah nggak tahu kan gitu. Ya udah, kalau memang kita tidak dalam rangka apa-apa belajar apa dalam rangka setoran, nggak usah dinampak-nampakkan kepada orang-orang gitu ya. Disembunyikan. Yakin jamaah, kadang kayak begini nih ya, mohon maaf ya, kayaknya memang ibu-ibu pada duduk begini nih. Bisa jadi loh ini, di antara ibu-ibu ini, masya Allah, ada yang dia walinya Allah, ya, walinya Allah, waliullah. Ada ini yang kelihatannya ketoknya nggak kelihatan banget, tapi di rumahnya ahli tahajud. Waliullah, masya Allah, di rumahnya ahli sedekah. Bisa jadi di antara antum ada yang tiap hari baca Qurannya sekian juz, tapi dia nggak nampak. Ya nggak nampak, emang nggak mau menampakkan diri. Tapi manusia bukan jin maksudnya. Ya, nggak mau menampakkan diri itu maksudnya nggak mau bilang aku tuh ini. Enggak. Ya dia menyembunyikan amal-amalnya. Gitu. Bisa jadi loh jamaah, ya kelihatannya nggak gini-gini. Oh ini ada mungkin ya. Ada gitu. Ada yang dia masalah kedekatannya dengan Allah deket banget. Tapi orang dia nggak mau sombong. Dan belum tentu yang di kursi yang menyampaikan dia lebih baik, belum tentu. Ya, jamaah berbahagia. Nah disitulah perlunya kita. Makanya coba ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti yang lewat sebentar lagi adalah ahlul jannah. Apa sih yang dia lakukan? Ya Allah, nenteng sendal jepit, jenggotnya basah bekas air wudhu. Nenteng sandal jepit ya Pak. Jadi nggak kelihatan banget kalau dia itu ahlul jannah. Ternyata dia itu masya Allah dijamin oleh Allah. Ya kemudian melalui sabda Nabi Muhammad SAW, dia adalah orang yang ahlul jannah. Makanya kita nggak bisa meremehkan siapapun pokoknya. Siapapun itu. Ya. Jangan-jangan teman-teman kita itu masya Allah berebut ketoknya BAW diri ketok biasa. Oh itu ahli jannah insya Allah jangan. Gitu loh ya. Makanya banyak ya orang-orang itu kadang-kadang memang pintar menyembunyikan
kebaikan-kebaikannya. Kalau kita kan punya kebaikan dikit aja langsung sanser kan gitu kan? Gitu. Ya, makanya harus hati-hati itu. Kemudian fayaj'aluka, setan menjadikan saya jenengan tanzuru ila man huwa, melihat kepada seseorang itu dunaka, selain daripada kita, fil a'mali sholihah, di dalam amal-amal sholihah, wa madaka illa liyasbataka anil amal, ya kecuali hanya untuk apa? Dalam amalan-amalan itu agar kita berbangga bahwa kita amalnya lebih banyak. Idza ma ra'aita anna afdalan nas, ya, idza ma ra'aita, sehingga apa yang kamu lihat, annaka, sesungguhnya kamu, afdalun nasi, seutama-utama manusia. Sehingga kalau ketemu dengan orang itu akhirnya, oh amalnya dia cuma segitu, berarti aku cek paling apik ini ya, aku masih paling bagus sih. Ya Allah, jemaah, para ulama salaf, para sahabat itu kalau habis melakukan amal soleh, dia itu khusyuk, tunduk, wajilah. Apa artinya? Hatinya takut banget kalau kemudian dia masuk neraka. Dia takut banget kalau kemudian amal-amalnya itu tidak diterima sama Allah. Ini sampai Aisyah ketika mendengar penjelasan itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah orang-orang yang hatinya penuh ketakutan itu dia pezina, dia peminum khamr? Itu bukan. Terus justru mereka orang-orang yang ahli ibadah, yang ibadahnya semangat, yang ibadahnya khusyuk, yang ibadahnya dia mujahadah, mudawamah, itu justru muncul rasa takut di dalam hatinya. Kalau ibadahku nggak diterima bagaimana? Kalau kemudian aku meninggal dunia sedang hartaku masih banyak seperti ini bagaimana? Itu pernah terjadi di Abdurrahman bin Auf. Padahal kita sama-sama tahu kan, Abdurrahman bin Auf itu salah seorang sahabat yang dermawan, yang kaya, yang dermawan. Tapi ketika sakit, dia nangis, didatangi sama sahabat-sahabat yang lain. Kenapa engkau nangis? Sakitkah? Sakitnya mah gak seberapa, kurang lebih begitulah. Tapi aku tuh khawatir banget orang-orang yang soleh sebelumku itu meninggal dengan keadaan apa? Kain kafannya kurang, ya, ditarik ke atas bawah terlihat, di bawah ditarik ke bawah atas terlihat. Itu orang-orang soleh. Bagaimana dengan aku? Harta Allah berikan di dunia, terus bagaimana dengan hartaku kelak di akhirat? Itu dia bang. Abu Hurairah juga begitu, ya, ketika mau meninggal dia nangis, didatangi yang lainnya. Kemudian apa dia bilang? Aku khawatir, iya, kalau Allah menetapkan aku penduduk surga, maka aku akan bahagia. Yang aku khawatirkan kalau kemudian Allah melemparkan aku ke neraka. Coba itu para sahabat berjamaah. Dan kita kok kadang-kadang terlalu pede ya. Ya aku tuh jelas surga nih otak. Kalau pas dino 9 Arafah nanti aku puasanya beduk baik. Karena nek puasa 1 hari itu kan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kok tak pikir-pikir tuh tahun-tahun aku nggak punya dosa ya, tapi ya. Aku puasanya tanggal 9 nanti hanya beduk untuk menghapuskan yang dosa setahun yang akan datang saja. Karena yang kemarin kayaknya tak lihat-lihat kok nggak ada dosa. Tuh ya, jadi berharap boleh ya Allah, aku berharap pengen masuk surga. Ya Allah, aku berharap pengen mendapatkan ampunanmu. Boleh banget. Tapi terlalu pede nggak bisa. Ada seorang ulama mengatakan begini, kalau nggak salah Abu Darda. Dan sekiranya aku tahu ibadahku yang diterima oleh Allah, maksudnya dikasih tahu bahwa atau tahu bahwa ibadahmu ini sudah diterima oleh Allah, maka sungguh yang demikian itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya.
Jadi kalau aku tahu ya bahwa ibadahku ini diterima oleh Allah, sungguh itu lebih aku cintai daripada dunia dan seisinya. Ada lagi yang mengatakan, kalau aku tahu bahwa ibadahku ini diterima oleh Allah, sungguh aku sangat siap untuk meninggal saat ini juga. Tapi kita kan belum tahu kan amal kita yang diterima yang mana. Coba. Oke deh, subuh kita di sholat subuh kita berharap sholat subuh kita diterima oleh Allah. Allahumma amin. Tapi kalau ditanya, yakin tahu persis nggak ibadah kita diterima? Nggak tahu. Apalagi subuhku tadi rada ngantuk-ngantuk sidik jawab. Dan itu ngantuk banget jawab. Ya toh. Ini tadi qadarullah, saking ngantuknya itu saya setelah syuruk itu sampai ya setelah waktu syuruk ya saya tidur dulu sejenak gitu. Karena kemarin baru dari Jogja, kemudian ada acara, terus tadi nganter teman yang alhamdulillah beliau berangkat haji gitu ya di Al-Mabrur. Berarti tadi itu saya pagi-pagi udah sampai situ berarti ya. Bareng Al-Mabrur itu mana? Situ ya. Jadi kalau piyet-piyet gitu jamaah ya. Terus kemudian sampai rumah agak kriip-kriip gitu. Sampai istri bilang, Abi kayaknya capek banget ya. Tapi alhamdulillah istri itu langsung tanggap. Kalau capek gitu langsung, Abi tidur dulu aja, tapi sedih. Kayak gitu jamaah. Sama kayak jenengan kan? Udah suaminya ngantuk digetain. Ya ini ngantuk, kasih tuh ngantuk senang itu jamaah. Nah jemaah berbagi ya, jadi kita tuh nggak tahu gitu loh. Ibadah kita itu mana yang diterima oleh Allah kita nggak tahu. Nah untungnya jangan merasa tinggi hati, jangan merasa bangga, ya supaya kita terus untuk beramal. Jangan menyepelekan teman-teman kita siapapun. Ya, saya belum izin ke salah satu jamaah yang kemarin cerita. Nggak ada orangnya di sini, khawatir saya keliru menceritakannya. Tapi intinya begini, melihat teman, ya cara melihat teman, bahwa kita yakin setiap hamba Allah itu ada potensi yang diberikan oleh Allah pada tiap hamba itu. Oke, kita punya teman mungkin dalam segi hafalan dia tidak lancar, kadang-kadang banyak salahnya, ya. Tapi bisa jadi Allah titipkan pada dia apa? Sikap amanah yang baik banget. Walaupun hafalannya dia tuh nggak pintar-pintar banget, tapi kalau menjalankan amanah dia dengan sebaik-baiknya. Kan ada orang model begitu. Ada yang dia itu kalau diajak ngaji emang belum bisa, tapi kalau dalam hal harta, wis, nyak gitu, nyok gitu, nyak. Ya gitu. Ada yang memang begitu. Saya tuh pernah punya santri, setiap dibuat suruh hafalan masuk angin. Tapi kalau kerja bakti, Masya Allah, yang lainnya udah istirahat 5 kali, dia belum nyampe tuh kuat dia lebih. Tapi kalau hafalan, masuk angin dia juga. Maksudnya aku nggak masuk, kenapa? Aku nggak bisa, ya. Ya dia punya hafalan hanya sedikit. Ada kemampuan yang memang begitu. Nah, teman-teman kita juga begitu. Bahkan mohon maaf dalam tanda kutip, kita punya teman yang kadang-kadang repotan terus karena memang kondisinya dia seperti itu. Jadikan itu ladang amal soleh kita. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa melakukan yang apa pelakukan itu dibutuhkan oleh orang lain. Gitu. Ya, kita itu enak banget ya, maksudnya itu kalau kita ngasih, kemudian yang menerima itu orang-orang yang benar-benar butuh banget, itu lega gitu loh di hati gitu ya. Ya, oke. Yaqulu syaitan, maka kemudian setan mengatakan terhadap amal-amal kita bahwa amal-amal kita itu ya lebih baik, lebih afdal gitu. Summa yusgilu bi amalil mubahat. Nah, karena amal ibadah kita itu udah dianggap udah baik sama setan itu, ibadahmu sunah-sunah itu udah banyak banget itu. Fayusgiluhu bi amalil mubahat. Akhirnya setan ngajak kita bergeser. Karena dibandingkan dengan temannya tadi loh, ya antum udah sholat 5 waktu dan jaga itu udah bagus banget lah, teman-teman aja banyak yang nggak sholat 5 waktu. Nah, jadi seolah-olah begitu kita udah lebih baik.
Ya udah deh, kalau gitu nggak usah terlalu ngegas-ngegas lah, nggak usah terlalu semangat lah, santai-santai aja lah. Ya, misalkan gini, ada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah kita kan harusnya segera ya kan, untuk segera sholat gitu. Tapi kita kebayang dari semacam setan tadi, loh temenmu tuh masih banyak yang nggak bangun, akhirnya ya kluntra, santai kayak gitu. Jangan itu. Aku udah bangun, alhamdulillah, kocok-kocoknya loh tak belum pada bangun. Nah, sehingga dia bandingkannya dengan teman-teman yang itu. Kenapa nggak dibandingkan dengan yang adzan? Loh sih, adzan kan udah bangun, Ustaz. Adzan loh. Paham ya? Oke. Wa yaqul, setan berkata, istarih qalilan anta masgulun anta ahsanu min ghairika. Neng ngaji lerense. Jangan baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita baca gitu ya. Ya, alif lam mim, baca itu. Ya pengennya semangat dapat setengah juz. Setan datang. Istarih qalilan. Lerense gede. Iki kanca iki sing maca ki akeh apa-apa. Terus ditambah-tambah apa? Anta mas gulun, kamu lagi sibuk toh, habis ini masih isa-isa toh, habis ini masih buang sampah toh. Paham nggak maksudnya? Jadi setan tuh kayak gitu, pengennya ngaji gitu. Terus setan bilang, teman-temanmu itu yang nggak ngaji lebih banyak, kamu tuh wis paling apik. Wis toh, lerense, delok-delok HP ngono lho. Oh iya Pak. Ya HP informasi terbaru apa, beda kepo. Dulu WA-nya akeh banget toh. Kalau saya tadi doi kayak gitu. Loh, ijo-ijo kabeh satu ijo. Ya dibuka itu kasihan tuh. Mengalihkan dari apa? Baca Quran. Nek wis kadung buka HP terus gimana perasaan? Apalagi menjadi scroll itu. Bukannya ahli Quran tapi ahli scroll. Dan setan bilang apa? Anta asamu min ghairika, kamu masih lebih baik kok dari teman-temanmu. Udah nggak apa-apa. Ya, mau tahajud niatnya berapa? 8 rakaat. Ya, sholat, habis itu terus salam, setan datang. Oh kamu tuh udah paling bagus, capek loh kamu, istirahat dulu. Ya sebelum istirahat, delok HP. Ya siapa tahu ada info-info terbaru tentang apa itu tabungan, apa itu rakyat itu tapera. Tambah mumet itu siapa? Wahakada liyaj'alahu ya yastarhi wa la yajidu fil amal. Nah itulah setan yang akan terus melakukan demikian itu sehingga seorang hamba merasa cukup dengan amalnya dan dia tidak semangat untuk beramal berikutnya. Itu tadi cukup, wis gak apa-apa. Nah, wal matlub, sedangkan yang dicari, yang dianjurkan adalah aksudalik, kebalikan daripada itu. Yang diminta syariat bukanlah itu. Fatanduru ila fulan alladhi yasumul isnin wal khamis wa ajala tasum. Caranya justru membangkitkannya. Coba tuh lihat temanmu puasa Senin dan Kamis. Lantas dengan kamu nggak puasa. Kalau kita udah puasa, coba tuh lihat temanmu, dia bukan Senin Kamis, tapi puasanya apa? Daud. Jadi di atasmu itu ada yang lebih soleh lagi, ada yang lebih baik lagi. Ya, antum udah baca setengah juz, lihat tuh temenmu, masya Allah, sudah dia itu orang kaya, ya kemudian bacaannya masih udah bagus, 1 juz lagi. Kadang-kadang kayak pengen males ya, justru karena dia orang kaya, nggak ada kerja, makanya bacaannya banyak, lakukan kerja sih. Wih, aneh, alasannya jelas. Gitu, jadi itu. Nah makanya harusnya begitu. Tandur ila fulan alladhi ya'malu nawafil wa anta la ta'maluha. Harusnya kamu melihat teman-temanmu
yang teman-temanmu itu apa? Semangat dalam mengajarkan sunnah-sunnah sehingga kamu banyak meninggalkannya. Coba tuh lihat. Saya tuh ya Allah, ya masih terkenang apa malu banget gitu ya jemaah. Datang ke rumahnya orang yang dia itu masya Allah kaya, ya solihah, infaknya banyak, ya. Apa kemudian yang saya lihat? Baca Qurannya itu di luar Ramadan setiap satu hari satu juz, udah sepuh. Yang kedua, puasa Senin Kemisnya nggak pernah pedot, udah kaya, solihah. Kadang saya tuh malu banget kalau pas silaturahim hari Senin gitu, ya disiapkan minuman makan. Ayo silakan. Ya Allah, kita habis itu ya udah dan jenengan saya kan bisanya banyak Ustaz, saya udah sepuh, mungkin saya sepuh dosanya saya akeh, aku nak jelem banget dengan nek Ustaz kan jitno berpate akeh dosa. Jadi entah iki rasanya kayak ya Allah, tenang sehat. Di Plesungan, dengan kalau mau ke Menara Quran ini Plesungan set di pojokannya ada orang jualan bang-bang. Ya. Bang-bang kayaknya jualan gope sama apa ya? Dia itu ya kalau lagi sepi dia baca Quran. Baca Quran. Kalau dulu yang saya amati kalau Ramadan tukang becak di sekitar Singosari. Ya, dekat-dekat matahari itu sepanjang sana biasanya ada. Ini saya dapat lagi jamaah. Ya Allah baca gitu. Ya, Insya Allah. Melihat orang-orang itu jadi semangat. Apalagi kalau kita lagi mau malas sholat subuh jamaah di masjid. Ya Allah, di tempat saya itu sekarang udah situ Mbah Temon namanya. Mbah Temon. Mbah Temon ini qadarullah sejak kecil dia nggak bisa melihat. Kemudian dia tuh tiap mendengar adzan langsung keluar rumah, berdiri aja di depan rumah di pinggir jalan. Ikhtiarnya itu nunggu apa coba? Ada orang yang nyamperin untuk digandeng ke masjid. Masya Allah. Jadi kalau saya lagi males subuhan ke masjid tuh Mbah Temon. Itu nih kayak Vina bisa gentayangan rohnya Mbah Temon mungkin nanya aku terus. Nuris Temon, gitu kan? Ya, tapi gentayangannya ngajak yang baik-baik. Ya apa jemaah? Jadi nanti kalau dia setiap maghrib sampai isya gak pulang dia, dengerin tasin, dengerin pengajian di situ. Ya Allah. Kita mau bangga apa lagi dari badan kita ini? Wes macane Quran sithik, hafalane rapate akeh, salate cepet bacane golek sing pendek golek surga sing paling dhuwur makanya ayo kita perbaiki diri kita ya. Kalau setan lagi ngajak kita berbangga-bangga, pahami bahwa ini jebakan, bahwa kita ini amalnya masih sedikit banget ya, masih sedikit banget amal-amal kita ya. Sehingga waktu-waktu yang ada please tolong dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hati dibersihkan dari berbagai penyakitnya, terus amalan disiapkan dengan sebaik-baiknya. Mohon kepada Allah. Apalagi ini berada di bulan haram, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Melakukan kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Melakukan keburukan juga dilipat gandakan dosanya oleh Allah. Pada tertipu bihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali berbuat kezaliman di hari-hari ini. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna
الأبرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي رفح وفي فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا وأنت خير الناصرين اللهم ثبت أقدامهم اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا منزل القرآن اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا اللهم اجعلنا من المسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم والحمد لله رب العالمين.